Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danusa Triatmaja dari Teknik Komputer angkatan 2022 dengan NIM 211201221140127 di bawah bimbingan Bapak Rintakri Dalukmana dan Ibu Patricia Afriko Montaines sebagai dosen pengampu dari mata kuliah praktikum dasar komputer dan pemrograman serta koordinator praktikum yaitu Kak Muhammad Irham Syah Ar-Rohim. Di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat. Jadi di sini program yang saya buat adalah aplikasi bilangan dan perhitungan. Jadi di aplikasi bilangan dan perhitungan ini mencakup beberapa program yang saya buat. Jadi di sini ada cek bilangan, yaitu untuk mengecek bilangan ganjil ataupun genap. Lalu kalau misalnya saya tambah 21, jadi saya akan cek dan muncul bilangan ganjil. Kemudian lalu ada juga kelipatan bilangan. Di sini kelipatan bilangan kita akan mencari kelipatan dari bilangan A sampai ke bilangan B dengan kelipatan bilangan tertentu. Misalnya mulainya di 2 sampai 10 dengan kelipatan 3. Maka yang akan muncul adalah ada 3, 6, dan 9 yang merupakan kelipatan dari 3. Terus lalu ada perhitungan sederhana. Di sini bilangan pertamanya misal saya tambahkan angka 2 dan bilangan keduanya saya akan tambahkan angka 3. Lalu kita akan tambahkan, maka hasilnya akan muncul 5 dan kalau dibagi akan jadi 0,66. Lalu bisa direset juga untuk menghilangkan semua bilangan yang sudah kita masukkan. Lalu di sini ada kalkulator. Di kalkulator ini kita bisa menambahkan misalnya angka 2, lalu operatornya misalnya dikali sama 6 sama dengan, itu akan muncul di sini 12 dan riwayat perhitungannya akan muncul di teks area di samping sini. Jadi misalnya kita tambahkan lagi angka 3 akan muncul lagi. Nanti kita bisa menghapus semua history ini atau semua riwayat ini menggunakan tombol clear history ini. Lalu ada juga konversi panjang. Jadi kita harus memasukkan panjang yang ingin kita konversikan, misal 100. Lalu kita akan memasukkan satuan apa yang mau kita konversikan. Misal saya ingin sentimeter, lalu sininya jadi kaki, lalu kita akan konversikan, akan muncul jadi 3,28 kaki. Untuk source code-nya yang pertama ada di sini. Jadi yang pertama itu ada cek bilangan. Nah, cek bilangan ini menggunakan if else, di mana if bilangan cek sama dengan 0 itu bilangan 0, dan else if-nya bilangan cek di bawah modulus sama dengan 0 itu jadi bilangan genap, dan else if-nya satu lagi bil cek di modulus dengan 2 sama dengan 1 itu bakal menjadi bilangan ganjil. Nah, yang kedua ada kelipatan bilangan. Nah, kelipatan bilangan ini menggunakan perulangan for, di mana si i-nya ini sama dengan mulai dan kurang dari sama dengan sampai itu bakal ditambah terus sama dengan 1 sampai sampai i itu sama dengan sampai. Nah, kalau misalnya i dimodulus dengan kelipatan itu sama dengan 0, maka itu ntar akan dicetak di teks panelnya. Ada perhitungan sederhana. Jadi perhitungan sederhana ini kita cuma masukin angka pertama dan angka keduanya, lalu tinggal dipencet operator yang ingin kita gunakan. Program berikutnya adalah kalkulator. Di kalkulator ini kita akan program akan meminta untuk menambahkan angka pertama, lalu menambahkan operatornya dan menambahkan angka kedua. Lalu saat diklik sama dengan, maka program akan menggunakan switch case. Di sini tombol hasil menggunakan switch case untuk memisahkan antara kali, kurang, tambah, bagi. Jadi misalnya ditambah, misalnya tombol tambah ini. Nah, di tombol tambah ini juga udah ada pilihan atau case pilih 1, pilih sama dengan 1. Jadi nanti di switch pilih ini akan langsung masuk ke case yang pertama. Nah, case pertama ini operasinya adalah ditambah. Jadi dia langsung menambahkan dan totalnya nanti dirubah dari double, dari
tipe data double menjadi tipe data string. Nah, setelah dirubah, dia akan langsung mendisplay angka tersebut di sini. Lalu setelah itu ada juga saya menggunakan implementasi dari queue atau antrian menggunakan linked list. Nah, di sini saya buat ini untuk agar kalkulator yang saya punya ini memiliki fitur riwayat atau history. Jadi di mana setiap operasi bilangan yang sudah dilakukan akan ditampilkan di sini. Jadi misalnya 1 tambah 1 dia sama dengan 2. Nah, di teks area ini akan menambahkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu supaya yang ditambahkan hanyalah data yang paling akhir, saya menggunakan string last element sama dengan element, di mana SB atau string builder .append last element .append. Jadi dia akan menambahkan hanya ini terakhir saja, data terakhir. Jadi data-data sebelumnya tidak akan ditambahkan. Setelah itu saya memiliki program konversi panjang. Nah, di sini konversi panjang saya buat di kelas yang berbeda supaya bisa dipanggil menggunakan konstruktor. Jadi saya akan memanggil kelas konversi ini di kelas mainframe dengan menggunakan konstruktor. Lalu saya akan menambahkan dia di menggunakan supaya dia menggunakan tablet panel dan memiliki judul konversi panjang, di mana kelasnya adalah kelas konversi. Nah, source code-nya itu seperti ini. Jadi yang digunakan adalah metode yang digunakan adalah switch case dan if else bersarang. Jadi dia adalah if else-nya itu ada di dalam switch case. Nah, pengguna akan disuruh menambahkan disuruh menambahkan panjang awal. Lalu pengguna akan diminta untuk mengganti atau memilih satuan panjangnya. Nah, satuan panjang ini terdiri dari sentimeter, meter, kaki, inci. Nah, setelah itu pengguna akan diminta untuk memilih combo box atau satuan panjang akhirnya menggunakan combo box juga. Jadi satuan akhirnya juga sama, ada sentimeter, meter, kaki, dan inci. Nah, setelah diisi, pada saat mengklik konversi, kita akan menggunakan switch case. Nah, jadi switch case ini, isi CB ini merupakan combo box dari combo box yang pertama atau combo box satuan panjang yang awal. Nah, misalnya dari sentimeter, kita akan memilih combo box akhirnya itu ke meter misalnya. Nah, jadi jika isi CB akhir atau isi combo box akhir itu sama dengan meter, maka hasilnya sama dengan panjang awal dibagi 100. Jadi nanti yang dimunculkan itu akan sebuah angka atau panjang awal dibagi 100. Hasil sama dengan double to string. Jadi result ini akan dirubah menjadi string karena result ini tadinya adalah tipe data double. Jadi harus dirubah menjadi string dulu supaya bisa ditampilkan di text field di sini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.